Hai semuanya, bersama saya Rafika Hadi Rahma. Kali ini kita akan membahas tentang soal pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, apakah pertumbuhan dan perkembangan pada organisme itu sama? Berbeda, maka jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada organisme dalam bentuk tabel. Pertumbuhan pada organisme bersifat kuantitatif, yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan sejumlah angka. Misalnya, bertambah banyaknya sel dari satu sel menjadi 2 sel. Kemudian bertambah tinggi organisme, bertambah berat massa organisme. Sedangkan perkembangan merupakan bersifat kualitatif, yaitu sesuatu yang dinyatakan dengan kualitas. Misalnya, buah menjadi masak, warna bunga menjadi merah. Itu juga terjadi pada pematangan fungsi organ, misalnya kejadian menstruasi, proses pembentukan sel ovum, proses pembentukan sel sperma. Pertanyaan selanjutnya, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada tanaman, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ialah titik-titik. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ialah titik-titik. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisme, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisme yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor internalnya merupakan gen dan hormon, sedangkan faktor luarnya seperti air, cahaya, kelembapan, dan nutrisi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Sebutkan hormon yang mempengaruhi dan jelaskan fungsi hormon-hormon tersebut. Berikut ini terdapat tabel hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada auksin, giberellin, sitokinin, gas etilen, dan asam absisat. Pada giberellin, salah satu fungsinya ialah merangsang pertumbuhan secara partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis merupakan bentuk reproduksi aseksual, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa terjadi pembuahan atau fertilisasi. Contohnya pada hewan yaitu kutu daun, kutu air, dan lebah. Pada tumbuhan terjadi misalnya pertunasan, contohnya pada cocor bebek. Pada bab pertumbuhan dan perkembangan ini terdapat percobaan, yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, di mana seorang siswa melakukan penanaman kacang hijau dari biji hingga berkecambah. Biji kacang hijau diambil dari sumber yang sama, ditempatkan pada media yang sama dengan wadah yang sama. Dilakukan penyiraman yang sama. Hanya ditempatkan, yang satu ditempatkan di tempat terang dan yang satu ditempatkan di tempat gelap, seperti pada gambar di samping. Dia dilakukan pengamatan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, hasilnya kurang lebih seperti gambar di samping, di mana terdapat perbedaan tanaman yang ditempatkan di tempat terang dan yang ditempatkan di tempat gelap. Tanaman yang ditempatkan di tempat terang, daunnya berwarna lebih hijau dengan hijau yang lebih cerah dibanding tanaman yang ditempatkan di tempat gelap. Dan batangnya ini lebih pendek dibanding tanaman yang ditempatkan di tempat gelap. Nah, di tanaman yang ditempatkan di tempat gelap, daunnya ini cenderung berwarna hijau kekuningan dengan batang yang tumbuh lebih tinggi. Apa hal ini dapat terjadi? Pada pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa hormon, salah satunya yaitu hormon auksin. Fungsi hormon auksin ialah membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan, membantu dalam proses pembelahan sel, mempercepat pemasangan buah, serta mengurangi jumlah biji dalam buah. Nah, kerja hormon auksin ini sinergis atau bersamaan dengan hormon sitokinin dan hormon giberellin, jadi terintegrasi. Tumbuhan yang salah satu sisinya disinari oleh matahari, maka pertumbuhannya akan lambat karena kerja auksin dihambat oleh sinar matahari. Tapi sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh matahari, maka pertumbuhannya sangat cepat. Hal ini karena kerja dari auksin tidak dihambat, sehingga batang yang tidak terkena sinar matahari akan tumbuh tinggi, sehingga dapat menyebabkan tanaman cenderung berbelok ke arah matahari. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan fototropisme. Berdasarkan hasil pengamatan, dari gambar diketahui bahwa tanaman yang ditempatkan di tempat terang dan ditempatkan di tempat gelap itu berbeda. Tanaman yang ditempatkan di tempat terang itu tumbuhnya pendek, kemudian warna daunnya lebih cerah dibanding tanaman yang ditempatkan di tempat gelap.
Tanaman yang ditempatkan di tempat gelap ini warna daunnya cenderung hijau kekuningan atau pucat dengan tadi tidak disinari oleh matahari sehingga batangnya tumbuh tinggi. Karena auksin tidak dihambat. Kondisi ini disebut dengan kondisi etiolasi. Bagaimana auksin dapat menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi? Auksin bekerja dengan cara menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Pada saat kondisi lingkungan tidak memungkinkan, tumbuhan membentuk biji untuk masa dorman. Dan jika kondisi lingkungan mendukung, maka biji akan menyerap air kemudian berkecambah. Nah, terdapat dua bentuk perkecambahan, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Pertanyaannya, perkecambahan epigel merupakan perkecambahan yang titik-titik, sedangkan perkecambahan hipogel merupakan perkecambahan yang titik-titik. Contoh perkecambahan epigel adalah apa? Dan contoh perkecambahan hipogel itu apa? Jenis perkecambahan epigel dan hipogel itu dinamakan berdasarkan letak kotiledonnya. Kalau selama proses perkecambahan yang memanjang adalah batang bagian bawah kotiledon dan kotiledonnya itu seolah-olah terdorong ke atas hingga keluar dari tanah, maka termasuk ke dalam perkecambahan epigel. Contohnya yaitu kacang hijau dan kacang merah. Kalau batang bagian atas kotiledon yang justru memanjang dan kotiledonnya tetap terpendam di dalam tanah, maka termasuk ke dalam perkecambahan hipogel. Contohnya yaitu jagung atau kelapa atau kacang kapri. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar.